Pernah nggak kamu ngerasa gaji tiap bulan itu sebenarnya cukup, tapi entah kemana perginya? Akhir bulan datang, saldo menipis, dan kamu cuma bisa bilang, nanti bulan depan aku lebih hemat. Masalahnya, bulan depan selalu terasa sama. Di Jepang, ada kebiasaan sederhana yang bikin orang-orangnya jarang boncos, tetap tenang, dan sangat disiplin soal uang. Namanya Kakeibo. Ini bukan aplikasi, bukan investasi, bahkan kelihatannya kuno. Tapi justru karena itulah, metode ini nggak pernah gagal. Hari ini, aku mau cerita ke kamu, 5 rahasia disiplin finansial orang Jepang yang tidak pernah diajarkan di sekolah. 1. Orang Jepang menghormati uang, bukan sekedar menggunakannya. Aku mau kamu pahami satu hal dulu. Di Jepang, uang itu bukan simbol status, bukan alat pamer, dan bukan pelarian emosi. Uang dipandang sebagai hasil dari waktu hidup seseorang. Makanya, sebelum uang dibelanjakan, mereka tidak langsung berpikir, ini murah atau aku lagi pengen. Tapi mereka berpikir lebih dalam, berapa jam hidupku yang hilang untuk mendapatkan uang ini. Disinilah perbedaan besar terjadi. Banyak dari kita terbiasa menganggap uang sebagai angka di layar, swipe, transfer, bayar, selesai. Tanpa rasa bersalah, tanpa kesadaran. Akhirnya uang terasa mudah pergi dan sulit bertahan. Sementara dalam Kakeibo, setiap pengeluaran itu seperti keputusan hidup kecil. Orang Jepang akan berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar aku butuhkan atau hanya karena aku sedang bosan? Apakah barang ini akan berguna 1 bulan ke depan atau cuma menyenangkan hari ini? Apakah aku akan tetap tenang setelah membelinya? Pertanyaan-pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi justru inilah yang memutus kebiasaan belanja impulsif. Aku kasih contoh nyata. Misalnya kamu ingin membeli barang karena sedang diskon besar. Tanpa Kakeibo, pikiranmu berkata, sayang kalau nggak beli, lagi murah. Dengan Kakeibo, pertanyaannya berubah menjadi, kalau barang ini tidak diskon, apakah aku tetap mau membelinya? Kalau jawabannya tidak, berarti yang kamu beli bukan barangnya, tapi emosi sesaat. Di Jepang orang tidak malu hidup sederhana. Mereka justru bangga bisa mengontrol diri. Karena bagi mereka, disiplin adalah bentuk kebebasan. Semakin sedikit keputusan impulsif, semakin tenang pikiran mereka setiap akhir bulan. Kakek ibu juga mengajarkan satu kebiasaan kecil tapi kuat. Sebelum uang keluar, mereka diam 10-30 detik. Hanya berhenti, bernafas, berpikir. Kebiasaan ini saja sudah cukup untuk menyelamatkan banyak uang dalam sebulan. Intinya, kakek ibu tidak melarang kamu menikmati hidup, tapi mengajarkan kamu menikmati hidup tanpa penyesalan finansial. Latihan kecil untuk kamu mulai hari ini. Setiap kali mau mengeluarkan uang, ucapkan pelan di dalam hati. Aku sedang menukar uang ini dengan apa? Kesenangan sesaat atau ketenangan jangka panjang. Kalau kamu bisa menghormati uang, uang akan berhenti kabur dari hidupmu. 2. Menulis pengeluaran membuat kita jujur pada diri sendiri. Aku tahu, banyak orang langsung mengeluh saat mendengar kata catat pengeluaran. Kedengarannya ribet, kuno, terasa seperti kembali ke masa lalu. Tapi justru disitulah kekuatan kakek Ebo bekerja. Di Jepang, menulis pengeluaran bukan soal administrasi, ini soal kejujuran. Saat kamu menulis pengeluaran secara manual, kamu tidak sedang mencatat angka, kamu sedang berhadapan dengan dirimu sendiri. Berbeda dengan aplikasi. Aplikasi itu cepat, sekali klik, selesai. Tapi cepat juga untuk dilupakan. Kamu jarang benar-benar merenung setelahnya. Sementara ketika kamu menulis, jajan sore Rp20.000, ngopi karena capek Rp40.000, belanja online karena lagi bosan Rp150.000, otakmu bekerja berbeda, tanganmu bergerak, matamu membaca. Dan di saat itulah muncul kalimat kecil di kepala. Oh, ternyata aku sering begini. Kakek Ebo membuat kamu tidak bisa menghindar dari pola borosmu sendiri. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Aku mau jujur ke kamu. Banyak pengeluaran kita itu bukan karena butuh, tapi karena lelah, stres, ingin dihargai, ingin kabur sebentar dari rutinitas. Dan kakek Ebo tidak menghakimi itu. Kakek Ebo hanya berkata, tulis saja, akui saja. Di Jepang, ada kebiasaan kecil. Setiap malam sebelum tidur, mereka membuka buku kakek Ebo. Bukan lama-lama, kadang cuma 3-5 menit. Tapi kebiasaan kecil ini menciptakan efek besar. Karena setiap malam, kamu diingatkan, hari ini uangmu dipakai untuk apa? Keputusan mana yang tepat? Dan keputusan mana yang bisa diperbaiki? Pelan-pelan tanpa paksaan, kamu akan mulai berpikir sebelum mengeluarkan uang, bukan menyesal setelahnya. Yang menarik, orang Jepang percaya, uang yang dicatat akan bertahan lebih lama, bukan karena dicatatnya, tapi kesadaran yang tumbuh bersamanya. Latihan sederhana untuk kamu. Mulai malam ini, siapkan satu buku kecil. Tidak perlu rapi, tidak perlu bagus. Tulis apa yang kamu beli, berapa uangnya, dan satu kalimat kecil, kenapa kamu membelinya. Misalnya, beli kopi karena capek dan ingin tenang. Kalimat ini akan membuka matamu lebih lebar daripada angka manapun. Ingat, tujuan menulis pengeluaran bukan supaya kamu merasa bersalah. Tujuannya supaya kamu tidak lagi hidup dalam kebocoran yang tidak kamu sadari. Kalau kamu bisa jujur soal uang, uang akan mulai. 3. Kakeibo fokus mengontrol pengeluaran, bukan mengejar gaji. Aku mau kamu jujur sebentar. Berapa kali kamu berkata dalam hati, nanti kalau gajiku naik,
hidupku akan lebih tenang. Kalimat ini terdengar masuk akal. Tapi justru disinilah banyak orang terjebak. Orang Jepang melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak menunggu gaji besar untuk hidup tertata. Mereka menata hidup terlebih dulu, baru uang mengikuti. Kakeibo mengajarkan satu prinsip penting. Keamanan finansial bukan soal berapa besar uang yang masuk, tapi seberapa sadar uang itu keluar. Banyak orang hari ini mengalami yang namanya lifestyle inflation. Gaji naik sedikit, pengeluaran naik lebih cepat. Akhirnya tetap merasa kekurangan, meski penghasilan bertambah. Orang Jepang justru curiga pada gaya hidup yang naik terlalu cepat. Bukan karena takut menikmati hidup, tapi karena mereka paham, pengeluaran yang tidak dikontrol adalah sumber stres jangka panjang. Dalam Kakeibo, uang tidak dibiarkan keluar tanpa tujuan. Setiap pengeluaran harus punya alamat, bukan sekedar habis, tapi diputuskan. Mereka membagi uang secara sadar ke dalam kategori besar kehidupan, kebutuhan harian, keinginan pribadi, kualitas hidup dan budaya, dana tak terduga. Pembagian ini bukan teori rumit, ini adalah pagar psikologis. Kalau satu kategori bocor, kategori lain harus dilindungi. Aku kasih contoh sederhana. Misalnya bulan ini kamu terlalu banyak jajan dan hiburan. Dengan Kakeibo, kamu langsung sadar, oh, berarti bulan ini aku harus menahan keinginan beli barang lain. Bukan dengan rasa tersiksa, tapi dengan kesadaran dan pilihan. Yang menarik, orang Jepang jarang berkata, aku tidak mampu. Mereka lebih sering berkata, aku memilih untuk tidak membelinya. Kalimat ini mengubah segalanya. Karena kamu tidak lagi merasa miskin, kamu merasa berkuasa atas keputusanmu sendiri. Latihan praktis untuk kamu. Mulai bulan depan, jangan fokus dulu ke bagaimana caranya nambah penghasilan. Fokuslah ke satu hal ini. Pengeluaran mana yang sebenarnya tidak menambah kualitas hidupku? Potong satu saja, tidak perlu banyak. Satu kebocoran kecil saja bisa memberi napas panjang di akhir bulan. Kakeibo tidak mengajarkan hidup serba kurang. Kakeibo mengajarkan hidup cukup dan tenang. Dan percayalah, ketenangan finansial yang datang dari kontrol diri jauh lebih kuat daripada euforia gaji naik sesaat. 4. Hidup tenang lebih penting daripada terlihat kaya. Aku mau tanya ke kamu satu hal yang jujur. Kamu ingin terlihat kaya atau kamu ingin hidup tenang? Banyak orang tidak sadar bahwa sebagian besar tekanan finansial datang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan untuk terlihat berhasil di mata orang lain. Di Jepang, budaya pamer hampir tidak mendapat tempat. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menganggap ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada pengakuan sesaat. Kakeibo berdiri di atas prinsip ini. Orang Jepang sangat berhati-hati membedakan apa yang benar-benar mereka butuhkan dan apa yang hanya ingin mereka tunjukkan. Mereka tidak membeli barang untuk membuktikan siapa diri mereka. Mereka membeli untuk mendukung kehidupan yang rapi, stabil, dan tidak merepotkan masa depan. Aku kasih contoh yang sering luput kita sadari. Seseorang membeli barang mahal, bukan karena fungsinya, tapi karena ingin diakui, takut dianggap tertinggal, ingin terlihat sukses. Masalahnya setelah barang itu dibeli, kebahagiaan hanya bertahan sebentar. Yang tertinggal justru cicilan, penyesalan, dan kecemasan. Orang Jepang punya pandangan yang sederhana tapi kuat. Kalau sebuah barang membuat hidupku lebih ribet, berarti itu bukan peningkatan. Itulah kenapa mereka memilih barang tahan lama, hidup minimalis, tidak sering ganti gaya hidup, dan sangat menghargai kesederhanaan. Kakeibo membantu mereka bertanya sebelum membeli. Apakah ini membuat hidupku lebih ringan atau justru menambah beban pikiran ke depan? Pertanyaan ini menyelamatkan banyak orang dari keputusan finansial yang terlihat keren tapi menyiksa diam-diam. Latihan kecil untuk kamu. Setiap kali ingin membeli sesuatu karena gengsi, coba ucapkan pelan. Aku membeli ini untuk siapa? Kalau jawabannya bukan untuk kenyamanan hidupmu, mungkin itu bukan keputusan terbaik. Kakeibo tidak mengajarkan kamu anti menikmati hidup, tapi mengajarkan kamu memilih kebahagiaan yang bertahan lama, bukan kesenangan yang cepat habis.
Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kaya adalah orang yang bisa tidur nyenyak tanpa cemas soal uang. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan pamer. 5. Evaluasi bulanan. Berdamai dengan uang, bukan menghukum diri sendiri. Sebelum kita tutup video ini, aku ingin kamu ingat satu hal penting. Orang Jepang tidak menjadi disiplin finansial karena mereka sempurna, tapi karena mereka mau mengevaluasi diri secara jujur dan tenang. Kakebo tidak mengajarkan kamu untuk keras pada diri sendiri. Tidak ada konsep menyalahkan, tidak ada rasa malu, tidak ada hukuman. Yang ada hanya satu pertanyaan sederhana di akhir bulan. Apa yang bisa aku perbaiki bulan depan? Di Jepang, evaluasi bulanan itu seperti duduk diam sebentar bersama diri sendiri, melihat kembali kemana uang pergi, keputusan mana yang tepat, dan keputusan mana yang lahir dari emosi sesaat. Tanpa marah, tanpa drama, tanpa janji kosong. Karena mereka paham, uang itu seperti kebiasaan hidup, tidak bisa diperbaiki dalam satu hari, tapi bisa diarahkan pelan-pelan. Banyak orang gagal mengatur keuangan bukan karena boros, tapi karena mereka lelah merasa bersalah setiap bulan. Akhirnya menyerah, berhenti mencatat, berhenti peduli. Kakebo memutus siklus itu dengan satu pesan kuat, tidak apa-apa salah, asal kamu sadar dan mau memperbaiki. Di akhir bulan, orang Jepang akan bertanya pada diri sendiri, pengeluaran mana yang paling tidak terasa manfaatnya? Pengeluaran mana yang justru membuat hidup lebih tenang? Dan satu hal kecil apa yang bisa aku ubah bulan depan? Bukan perubahan besar, cukup satu langkah kecil. Karena satu langkah kecil yang konsisten akan mengalahkan rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Dan sekarang, aku ingin bicara langsung ke kamu. Kalau selama ini kamu merasa lelah hidup dari gajian ke gajian, ingin lebih tenang secara finansial, dan ingin belajar mengelola uang tanpa tekanan, channel ini ada untuk itu. Subscribe channel ini, bukan untuk janji cepat kaya, tapi untuk perjalanan membangun disiplin, kesadaran, dan ketenangan finansial. Di sini kita belajar pelan-pelan, tanpa pamer, tanpa FOMO, tanpa merasa tertinggal. Ingat baik-baik kalimat ini. Uang yang dikelola dengan sadar akan selalu cukup, bahkan sebelum jumlahnya terasa besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga uangmu, jaga pikiranmu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.